Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Gregory Slayton, pendiri dari Family First International. Dalam bukunya Better Dad, Profesor Gregory Slayton, dia pendiri dari Family First Indonesia, bahwa untuk menjadi ayah yang lebih baik lagi, maka sebenarnya salah satu kuncinya adalah membangun pernikahan yang utuh. Ketika seorang laki-laki menjadi suami yang baik, maka dia juga akan bisa menjadi ayah yang baik. Sebaliknya, kalau seorang laki-laki jadi ayah yang baik, maka dia pasti akan dicintai istrinya, jadi suami yang baik. Nah, tapi kenapa seorang anak itu perlu ayah yang adalah suami yang baik? Karena dengan demikian dia akan belajar mencintai wanita, dia akan belajar menghargai wanita. Kalau seorang ayah dia mencintai istrinya, maka anak akan belajar banyak hal, bagaimana dia nanti bersikap terhadap wanita, khususnya anak laki-laki. Untuk anak perempuan, kalau dia punya ayah yang baik, maka nanti dia bisa mencari pacar yang baik, membangun pernikahan yang baik, karena dia mengerti bagaimana memperlakukan seorang laki-laki yang baik. Dia ingin menikah karena punya ayah yang baik. Banyak ayah yang jahat, maka anaknya nggak mau nikah, nanti ketemu orang yang jahat kayak papa, anak perempuannya nggak mau nikah. Nah, ayah yang baik, suami yang baik ini memang kayak dua mata uang. Karena itu untuk menjadi ayah yang baik diajarkan untuk membangun pernikahan yang utuh. Profesor Slayton melakukan penelitian bahwa dalam keluarga di mana pernikahannya bahagia, anak-anak tumbuh lebih hebat karena dia punya figur ayah, figur ibu yang imbang. Keseimbangan figur itu akan juga membuat otaknya berkembang lebih seimbang. Ketika orang IQ-nya tinggi tapi otaknya nggak imbang, itu nanti bisa ada ketidakseimbangan perilaku. Misalnya kesulitan mengungkapkan perasaan, ya, pinter tapi ragu-ragu mengambil keputusan, gitu ya. Pinter tapi nggak bisa nyetir, gitu ya. Pinter tapi kalau pergi nyasar terus, gitu. Jadi ya, nggak pernah bisa hafal jalan, gitu. Jadi itu contoh-contoh bahwa ada perilaku yang tidak seharusnya untuk orang-orang yang hebat atau pandai, jenius, tapi itu karena lebih banyak ketidakseimbangan otak. Nah, di dalam pernikahan yang utuh, di mana suami istri berperan, maka anak akan tumbuh lebih imbang dan akan mencapai hidupnya lebih maksimal. Pernikahan yang utuh membuat anak lebih mudah menangkap budi pekerti, gitu ya. Tapi kalau pernikahan yang saling bertentangan, Mr. Yes menikah sama Mrs. No, boleh mah, jangan, nanti kamu masuk angin, jangan berenang, boleh pak, boleh. Oh, minta es krim, jangan kamu batuk, boleh pak, boleh, kita berdua makan yuk, gitu ya. Ayah ibunya bumi dan langit, anjing dan kucing, positif negatif. Mr. Yes menikah Mrs. No, anaknya bingung mana yang boleh, mana yang tidak, mana norma, mana larangan, mana itu. Nah, memang sulit bagi suami istri untuk bisa satu pendapat, tetapi kita belajar untuk menghargai larangan dari pasangan, kita menghargai peraturan dari pasangan. Kalau berbeda pendapat, berdebatlah dengan pasangan dan sehatilah terhadap anak-anak. Ketika pernikahan utuh, maka anak juga lebih menangkap, ya, mengerti esensi dari relasi. Mungkin anak akan bertanya kepada suami atau kepada istri, kepada papahnya, mamahnya, mah, kenapa mama mau sama papa? Pak, kenapa papa mau sama mama? Nah, maka itu saat yang penting bagi orang tua untuk menceritakan alasan, sisi baik dari pasangan. Sisi jeleknya, percaya saya, orang tua nggak usah ngajarin dan menceritakan kepada anaknya. Anak juga tahu, anak juga merasakan. Justru kalau kita berkata, papa itu sayang sama mama, karena dia itu tunjukkan positifnya. Karena dia pasti ada positifnya. Mungkin dia nggak bisa masak, dia nggak keibuan, tapi dia disiplin, dia bisa pegang uang, dia orang yang teratur, dia orang yang menghargai janji. Laki-laki mungkin dia orang yang nggak disiplin, sembarangan hidupnya ngaco, tapi dia orang yang cheerful, ceria, dia orang yang mudah memaafkan, dia orang yang temannya banyak pada bergaul, dari pergaulannya itu dia bisa dapat usaha dan bisa makan. Nah, dengan menyebut sisi positifnya, alasan mencintainya, anak juga belajar bahwa memang tidak ada yang sempurna, tapi belajar berpikir positif, belajar bersikap positif, belajar melihat orang lain hal yang baiknya dan bersyukur atasnya, bahkan mencintainya. Itu pernikahan yang utuh membawa dampak yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan selama ini. Karena itu mari bangun pernikahan yang utuh untuk melahirkan anak-anak yang luar biasa.
Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kemuning Ngargoyoso, tidak jauh dari kota Solo. Salam dahsyat, luar biasa.